Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Susanti dari Pendidikan IPA 2019 dengan NIM 22811900022, mahasiswa Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi entalpi sebagai fungsi suhu dan tekanan. Mari kita simak videonya. Nah, ada penerapan hukum satu termodinamika dalam proses termodinamika, terbagi menjadi 4. Yang pertama, proses isotermal. Nah, suatu sistem dapat mengalami proses termodinamika dari mana terjadi perubahan-perubahan di dalam sistem tersebut. Jika proses yang terjadi berlangsung dalam suhu konstan, peristiwa itu dinamakan proses isotermik, karena berlangsung dalam suhu konstan dan tidak terjadi perubahan energi dalam. Dan berdasarkan hukum 1 termodinamika, kalor yang diberikan sama dengan usaha yang dilakukan oleh sistem, atau Q sama dengan W, di mana proses isotermik dapat digambarkan berdasar seperti pada gambar yang tertera. Kemudian ada proses isohorik, di mana jika gas melakukan proses termodinamika dalam volume yang konstan, gas dikatakan melakukan proses isohorik karena gas berada dalam volume konstan atau delta V-nya bernilai 0. Gas tidak melakukan usaha atau W sama dengan 0, dan kalor yang diberikan sama dengan perubahan energi dalamnya. Jadi dinyatakan bahwa kalor ini sebagai kalor gas pada volume konstan. Dan yang ketiga, ada proses isobarik, di mana pada proses isobarik ini, jika gas melakukan proses termodinamika dengan menjaga tekanan tetap konstan, gas dikatakan melakukan proses isobarik, karena gas berada dalam tekanan konstan dan gas melakukan usaha. Kalor ini dapat dinyatakan sebagai kalor gas pada tekanan konstan atau Qp, di mana berdasarkan hukum 1 termodinamika, proses isobarik ini berlaku rumus Qp sama dengan W plus delta U. Kemudian ada entalpi. Nah, entalpi adalah perubahan panas dari reaksi pada suhu dan tekanan yang tetap, yaitu selisih antara entalpi zat hasil reaksi dikurangi entalpi zat-zat reaktan, di mana dirumuskan bahwa delta H sama dengan Hp dikurangi Hr, dengan delta H merupakan perubahan entalpi, Hp entalpi hasil reaksi, dan Hr merupakan entalpi zat reaktan, di mana pada entalpi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada entalpi standar yang dilambangkan dengan delta H, adalah perubahan entalpi yang terjadi pada suhu 25 derajat atau sebanding dengan 268 derajat Kelvin, tekanan 1 atm pada 1 mol suatu zat, di mana entalpi standar ini terdiri dari entalpi pembentukan standar atau formasi, yang kedua entalpi penguraian standar atau disosiasi, dan yang terakhir entalpi pembakaran standar atau combustion. Yang kedua ada entalpi pembentukan standar atau delta HF, adalah energi yang diterima atau dilepas untuk membentuk 1 mol zat dari unsur pembentuknya, di mana nilai entalpi pembentukan standar ini ditentukan menggunakan data entalpi pembentukan standar sendiri, yang terdiri dari 3 jenis, yaitu akan bernilai positif jika menerima energi, akan bernilai negatif jika melepas energi, dan akan bernilai 0 jika unsur tersebut sudah terdapat di alam secara alami. Artinya, bentuk unsur-unsur yang sudah terdapat di alam akan bernilai 0 delta HF-nya atau entalpi pembentukan standarnya. Dan yang ketiga ada entalpi penguraian standar atau delta HD, adalah energi yang diterima atau dilepas untuk mengurai 1 mol zat menjadi unsur pembentuknya, di mana nilai entalpi penguraian standar ini berlawanan dengan nilai entalpi pembentukan standar, karena pada reaksi penguraiannya reaktan berpindah ke kanan dan produknya berpindah ke kiri. Dan yang terakhir ada entalpi pembakaran standar atau dilambangkan dengan delta Hc, adalah jumlah energi yang dilepaskan untuk membakar 1 mol zat, di mana nilai entalpi pembakaran standar ini ditentukan menggunakan data entalpi pembakaran standar itu sendiri, dengan ciri-cirinya merupakan reaksi eksoterm,
melibatkan oksigen atau O2 dalam reaksinya, karbon terbakar menjadi CO2, hidrogen terbakar menjadi H2O, nitrogen terbakar menjadi NO2, dan belerang terbakar menjadi SO2. Yang terakhir ada aplikasi hukum satu termodinamika dalam kehidupan, di mana seperti pada gambar yang sudah ditampilkan ada dua contoh aplikasi hukum satu termodinamika dalam kehidupan, di mana yang pertama ada gambar termos dan juga mesin kendaraan bermotor. Nah, contoh yang pertama adalah termos. Mengapa termos? Karena pada termos terdapat aplikasi hukum satu termodinamika dengan sistem terisolasi. Mengapa terisolasi? Karena pada di dalam tabung bagian dalam termos yang digunakan sebagai wadah air terisolasi dari lingkungan luar karena adanya ruang hampa udara di antara tabung bagian dalam dan luarnya. Maka dari itu, pada termos tidak terjadi perpindahan kalor maupun benda dari sistem menuju lingkungan ataupun sebaliknya. Nah, yang kedua adalah mesin kendaraan bermotor, di mana pada mesin kendaraan bermotor ini terdapat aplikasi termodinamika dengan sistem terbuka. Mengapa sistem terbuka? Karena di mana ruang di dalam silinder mesin merupakan sistem, kemudian campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder dan gas buang keluar sistem melalui knalpot.